Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sahabat Satwa. Selamat malam semuanya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Sahabat Satwa. Pada video kali ini Sahabat Satwa akan membahas tentang bagaimana cara membedakan gigitan ular tidak berbisa dan ular berbisa ya teman-teman, dan bagaimana cara pertolongan pertama pasca gigitan ular tersebut ya teman-teman. Yuk simak terus Sahabat Satwa. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan ciri-ciri gigitan ular tidak berbisa dan ular berbisa ya teman-teman. Gigitan ular tidak berbisa seperti bintik-bintik kecil yang ditusuk-tusuk sama jarum banyak ya teman-teman. Contohnya seperti gambar berikut. Sedangkan jikalau kita tergigit sama ular berbisa itu kebanyakan titik 2 seperti gambar berikut. Yuk kita berlanjut ke bagaimana cara pertolongan pertama pasca gigitan ular berbisa ya teman-teman. Menurut Dr. Tri Maharani, asal Kediri, Jawa Timur, beliau adalah ahli toksikologi sekaligus ahli peneliti ular asal Indonesia. Beliau mengatakan pertolongan pertama itu dengan imobilisasi ya teman-teman. Imobilisasi sendiri fungsinya yaitu agar memperlambat peredaran si bisa ular itu agar tidak cepat sampai ke jantung ya teman-teman. Dan memang sudah saya buktikan dulu ketika saya di hutan, saya terkena sama gigitan ular viper si ekor merah ya teman-teman. Dan alhamdulillah selamat sampai sekarang. Jikalau kita tergigit sama ular berbisa, kuncinya yang pertama itu jangan panik ya teman-teman, karena panik dapat membahayakan kita. Yang kedua, apabila kita tergigit di area tangan atau dimanapun, kita sediakan 2 batang kayu ditempel di atas tangan dan di bawah tangan, lalu diikat. Jangan mengikatnya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ya teman-teman. Disinilah fungsinya imobilisasi, yaitu memperlambat peredaran si bisa ular sampai ke jantung ya teman-teman. Karena si bisa ular itu menyebarnya bukan lewat aliran darah, melainkan lewat kelenjar getah bening yang berada di bawah kulit di atas daging ya teman-teman. Jikalau kita banyak pergerakan, itu akan mempercepat peredaran si bisa ular tersebut. Alat untuk imobilisasi tersebut tidak juga harus dengan menggunakan bambu ya teman-teman. Bisa juga menggunakan alat sederhana seperti batang kayu, dan talinya itu seperti apa saja yang dapat digunakan sebagai tali. Dan apabila ada yang mengatakan jikalau setelah tergigit ular berbisa itu harus diikat kencang, itu kurang tepat ya teman-teman. Karena kalau diikat dengan kencang itu akan menyebabkan si peredaran darah itu akan tersumbat. Apalagi jikalau sampai disedot ya teman-teman, justru itu akan memperparah efek gigitan tersebut dikarenakan bakteri dari mulut penyedot tersebut. Penanganan selanjutnya yaitu dengan cara dipanaskan ya teman-teman, seperti dibakar, direndam sama air yang mendidih ya teman-teman, bukan air hangat. Karena bisa itu mengandung zat protein, jikalau dipanaskan akan terurai konsentrasi penyebaran bisa tersebut ya teman-teman. Penanganan selanjutnya apabila ada gejala muntah-muntah, mual, pusing, segeralah larikan ke rumah sakit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya Sahabat Satwa undur diri dan tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.